Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan, hari di mana Sang Kristus setelah melaksanakan ketaatan yang diberikan Bapa dalam karya pewartaan kerajaan Bapa di dunia, Ia kembali kepada pangkuan Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus, atau Yesus kembali kepada komunitas Trinitas di surga abadi. Dan beberapa pesan penting yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama-tama, bahwa tujuan hidup kita adalah surga, atau tujuan dari semua peziarahan kita adalah bersatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Peristiwa kenaikan Yesus hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita berasal dari Tuhan, dan hanya kepada Bapa, Putra dan Roh Kuduslah kita akan kembali. We are not going anywhere. Dan yang kedua, kita perhatikan dalam bacaan-bacaan suci dan juga dalam ajaran para bapak-bapak gereja, bahwa Sang Yesus kembali ke surga bukan hanya kembali memasuki pelataran surgawi, namun Ia juga kembali ke dalam bait Allah yang kekal di surga, di mana Ia berdoa kepada Bapa sebagai seorang imam yang memberikan korban kepada Tuhan atas nama kita semua. Kita ingat di dalam kehidupannya, Yesus memberikan korban yang begitu besar, korban cinta kasih sebagai buah dari kasih Sang Bapa kepada kita semua, dilaksanakan oleh Yesus sebagai seorang imam. Korban kudus yang dilakukan Yesus dari seluruh kehidupannya sampai pada perjamuan malam terakhir, di mana Ia memberikan tubuh dan darahnya secara utuh kepada kita dalam Ekaristi Kudus, dan juga dipenuhi dengan kematiannya di atas salib, di mana darah dan kehidupannya, tubuh dan keilahiannya ditumpahkan untuk kita semua demi keselamatan kita. Itu adalah sebuah ekspresi bahwa Yesus bertindak selaku sebagai imam dan korban dan juga altar pada saat yang sama. Dan pada hari ini, pada peristiwa kenaikannya ke surga, Dia melengkapi, Dia menyempurnakan semua pengorbanan, semua upacara korban yang Ia lakukan dalam kehidupannya di hadapan Tritunggal Maha Kudus. Oleh karena itu, pada peristiwa hari ini, Yesus Sang Imam akan merayakan Ekaristi Surgawi secara kekal tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan peristiwa korban ini yang kita rayakan di atas meja Ekaristi, di mana semua peristiwa cinta kasih Yesus, cinta kasih Allah dihadirkan secara nyata kembali dalam perayaan Ekaristi dan dalam peziarahan kita. Dan pada hari ini, peristiwa kenaikan, Yesus mengangkat semua peristiwa-peristiwa cinta itu ke dalam rahim bait Allah yang kekal di surga. Selain mengingat peristiwa suci ini, kita juga diberikan perintah oleh Yesus untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Euangelion atau kabar gembira Tuhan. Kabar gembira seperti apa? Yang pertama-tama bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, Allah adalah kasih yang memberikan dirinya sampai wafat di salib demi keselamatan kita. Dan yang ketiga, kita pun harus mewartakan pertobatan kepada siapapun. Kabar gembira bukanlah kabar yang memberikan kita sukacita, namun kabar yang kadang membuat kita harus tergerak hati dan merubah, walaupun itu sakit, merubah dari dalam. Perubahan itu harus terjadi dalam diri kita sebagai murid Tuhan, barulah kemudian kita mampu mewartakan metanoia itu kepada sesama. Oleh karena itu, dalam peristiwa kenaikan Yesus, marilah kita mengangkat semua kebiasaan manusiawi kita, semua tantangan hidup kita, semua penderitaan kita ke dalam pangkuan Tritunggal Maha Kudus. Sebab di sanalah kita memiliki seorang imam agung yang merayakan Ekaristi Kudus atas nama kita, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan di sanalah kita akan menimba keselamatan setelah akhir dari peziarahan kita di dunia ini.